Salam dan bahagia. Bapak Ibu, kami calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Utara. Pada hari ini kami akan memberikan diseminasi aksi nyata budaya positif, forum berbagi aksi nyata pada modul 1.4 di program kesempatan Bapak Ibu untuk hadir di pertemuan kali ini. Dan di pertemuan kali ini di aksi nyata ada 6 Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini semua budaya-budaya positif yang ada di yang harus kita lakukan di sekolah, dan mungkin bisa jadi restitusi segitiga ini dan 5 posisi kontrol itu kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwa saya sudah posisi kontrol. Tapi yang mana dibilang 5 posisi kontrol Bapak Ibu? Di sini dia dimention dalam bukunya Restitution Restructuring Discipline 1998 mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat mendidikan dan mendidikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi di sini dia melakukan riset, dan menurut risetnya Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini ada 5 kontrol Bapak Ibu. Saya yakin kita lakukan atau kita berlakukan di kelas kita. Jadi pertama Bapak Ibu ada pembuku. Jadi nanti saya contohkan kata-kata itu yang mengandung pembuku. Dan saya pernah kata-kata itu saya pernah lakukan, dan ternyata setelah saya belajar di guru penggerak, ternyata saya salah sekali. Jadi nanti saya berikan semua contohnya kata-katanya seperti apa. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Bagaimana kalimatnya? Yang ketiga, kita juga sebagai seorang guru Bapak Ibu tidak masalah menjadikan teman Bapak Ibu sama peserta didik, tetapi ada tanda kutip. Tanda kutip di sini sebagai teman. Kita di sini ada namanya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang selama ini kita bilang peraturan. Kalau bisa diganti, bukan lagi peraturan yang kita gunakan atau tata tertib kelas atau sekolah, tapi kita ganti dengan keyakinan. Kan beda Bapak Ibu, keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan pasti ada hukuman, punishment. Tapi kalau keyakinan yang kita yakini bahwa bolos atau tidak belajar pada waktunya, berarti itu tidak sesuai keyakinan kelas kita. Atau menggunakan sepatu selain berwarna hitam datang ke sekolah, itu bukan keyakinan sekolah kita bahwa kita harus menggunakan sepatu warna putih. Kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang pertama kita masuk di bagian pembuku. Ya, di sini Bapak Ibu. Bisa jadi kita pernah lakukan ini. Kita tanya siswa, patuhi aturan saya. Awas. Biasa kita pernah jelaskan. Dan saya juga pernah melakukan. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita lakukan. Tapi kan setelah kita tahu teorinya, ternyata tidak bagus untuk psikologisnya sama siswa. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah itu juga tidak. Berarti ketika Bapak Ibu katakan seperti itu, berarti Bapak Ibu itu adalah sebagai seorang guru yang tukang pemarah. Jadi jangan kata-kata. Yang terakhir pasti selalu yang terakhir. Kan kalau kita ujian pasti tanya lagi, berarti tak gurunya mau pulang. Pas selesai, kau jangan selalu terakhir kerjakan tugas. Kan terkadang kita lakukan seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita masuk di membuat merasa bersalah. Yang mana kalimatnya? Yang ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak-anak itu tampak diberitahu kesalahannya, ketika kita ucapkan, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, dia berpikir, ya saya salah. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Berarti ketika kita ucapkan begini, anak-anak itu merasa bahwa oh ya, I'm wrong, saya salah. Dan yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sekarang tapi dari sekolah seperti itu.
Seperti kemarin di masuk ada yang saya kasih begini. Jadi tidak masalah itu. Membuat merasa bersalah artinya kita buat kalimat itu siswa menyadari kesalahannya. Iya. Kalau yang tadi kemarin tidak. Oke, lanjut Bapak Ibu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman di sini, ayolah bantu Bapak, ayolah bantu demi Bapak ya. Kan bisa kita tanya begitu ke siswa kalau dia melakukan kesalahan, ayo semangat. Kemudian, ayo ingat tidak dan ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, berarti anak itu merasa kita rangkul. Ketika kita ucapkan seperti ini, berarti sebagai teman. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu next kali. Ya kan gitu biasanya. Berarti anak itu kita anggap sebagai teman dan pasti psikologisnya akan semakin membaik dan dia akan Bapak Ibu di Ki Hajar Dewantara juga mengatakan ketika lahan subur itu Bapak Ibu tidak diberikan pupuk yang bagus, tidak dipegang oleh petani yang ulet seperti kita guru diibaratkan petani yang merawat tanamannya. Ketika kita tidak berikan siswa sesuai dengan porsinya, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh optimal. Seperti siswa Bapak Ibu, meskipun dia adalah bibit unggul, kalau kita tidak memberikan pupuk yang baik atau apa-apa yang dia butuhkan, maka tidak akan menjadi siswa yang optimal dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Jadi kita harus tuntun mereka untuk belajar yang baik, untuk masa depan mereka yang lebih baik. Jadi kita tuntun sesuai dengan minat dan bakat. Oke, yang keempat Bapak Ibu, pemantau. Yang mana dibilang pemantau? Peraturannya apa? Berarti Bapak ini pemantau namanya, Ibu ini pemantau, dia pantau terus. Peraturannya apa? Taruhlah anaknya melakukan kesalahan pakai sepatu putih ke sekolah. Terus ibunya bilang atau bapak guru bilang, peraturannya apa? Jelekan Bapak Ibu sebagai pemantau. Atau apa yang telah kamu lakukan? Berarti Bapak ini sering memantau. Berarti dia dikategorikan pemantau, guru yang memantau. Dan yang terakhir, sanksi atau konsekuensi apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti Bapak ini adalah yang ini di sini itu contohnya apa yang kita yakini, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Artinya apa yang kita yakini di kelas kita, kata-kata ini bisa kita gunakan kepada siswa ketika mereka melanggar keyakinan kelas. Seperti mungkin kita keyakinan kelas bahasa Inggris harus bawa kamus contoh. Ketika anak yang tidak bawa kamus, saya tanya siswa langsung, apa yang kita yakini? Pasti dia akan merasa, oh ya, saya melanggar keyakinan yang kita buat sebelumnya. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Jadi ini juga sebagai kata-kata yang digunakan seorang manajer. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi inilah fungsi manajer. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Dan yang terakhir, apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi ini Bapak Ibu materi kami yang ada di modul 1.4. Oke, sekarang kita masuk di segitiga eksekusi bahasa Inggris. Ada contoh? Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa ini Bapak Ibu? Kapan digunakan ini segitiga eksekusi? Segitiga eksekusi ini kita gunakan ketika ada sesuatu yang bermasalah. Apa? Menstabilkan identitas. Kita lihat Ibu, yang bagaimana itu menstabilkan identitas siswa ketika membuat melanggar keyakinan kelas. Ya, seperti pertama. Jadi anak-anak ketika kita hadapi ada masalah, kita tanya. Jadi kita stabilkan identitasnya dengan cara bisa begini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi anak itu merasa kita stabilkan dulu, jangan langsung. Kan saya juga sering lakukan, tapi setelah belajar ini saya coba berusaha untuk tetap kepada apa yang diajarkan di guru orang. Kemudian tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi anak itu merasa kita stabilkan dulu, kita stabilkan emosinya. Kemudian, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi anak itu merasa
identifikasi. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ketika bahasa ini keluar, anak-anak itu merasa kita rangkul. Jadi kita stabilkan identitasnya. Jadi kita bisa juga mengatakan Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya kan? Maksudnya kata ini, saya tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Lalu lanjut. Apakah kamu sedang mencari teman? Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, artinya ketika dia melakukan kesalahan, berarti kita kasihkan begitu, pasti dia itu akan merasa bersalah sendiri. Oke, yang mana kita sudah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Yang mana ini validasi tindakan yang salah? Yang pertama, kita validasi tindakan yang salah ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kita validasi dulu. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Seperti begini Bapak Ibu, contohnya kemarin saya contohkan, ketika anak-anak bolos atau tidak mengikuti belajarnya, saya berikan pasal ini. Apa tujuanmu bolos? Kan seperti itu. Ini kita validasi dulu tindakan yang salah. Atau gini, kira-kira apa tujuanmu tidak pakai dasi? Kan dasinya dipegang. Apa tujuanmu tidak pakai dasi? Kenapa tidak ditarik? Nah, kita validasi tindakan yang salah. Jangan langsung dasi, ya kan? Kan begitu juga. Atau dari guru olahraga, kenapa tidak pakai baju pramuka? Bisa juga, bisa begini. Apa alasanmu pakai baju selain baju seragam? Kan seperti itu kan? Ya, kita validasi dulu. Jangan langsung apa. Ya, otomatis tidak anak-anak dari segi sudah bertemu dengan kita, dia sudah tidak ada motivasi untuk belajar sama kita. Ibaratnya baru motor kita dia lihat bayangannya dari gerbang atau bunyi saja dengar, dia sudah jadi nggak tahu lagi. Terkadang begitu karena kita alami di sekolah. Ketika ada guru yang bilang, wah apa lagi Pak ini, kan enak didengar. Jadi anak itu sudah bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melalui sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu baru mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Artinya kita tidak terlalu menghakimi, menyalahkan, tapi kita bilang kamu baru mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mencari menambahkan sikap yang baru. Berarti kita tidak suka sikap sebenarnya yang awalnya yang sedang kesalahan. Selanjutnya menanyakan. Ya, menanyakan keyakinan Bapak Ibu ya, segitiga restitusi bagi ketiga ya, itu menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan keyakinannya. Seperti keluar kelas pembelajaran, ini kita tanyakan kira-kira dengan tidak mengikuti pembelajaran dengan tidak mengikuti belajar pada saat mulai berlangsung, apakah itu sikapnya benar? Berarti kita tanyakan keyakinannya. Kan keyakinan kelas kita tadi bahwa tidak boleh keluar kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Berarti kita kembali ke keyakinan yang kita buat sebelumnya. Jadi ketika anak berbuat kesalahan seperti begini, dia tidak kerjakan tugas, kita tanya. Kan ada kesepakatan awal kita buat sebelumnya bahwa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kita tanya, kita kembalikan semua keyakinan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi baiknya mungkin memang kita buat keyakinan kelas sebelum kita mengajar. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi ketika kita tanya kepada siswa, kira-kira kelas yang bagaimana yang ideal menurut kalian semua, dan nanti mereka akan memberikan masukan-masukan. Berarti sehingga nanti masukan itu membuat menjadi keyakinan. Kemudian kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Berarti kita tanya keyakinannya, mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti apa? Ibu, terima kasih atas hadiran tak meluangkan waktu tak pada diseminasi kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang sekilas kami sampaikan tadi itu bisa kita bersama-sama untuk menjadikan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita aplikasikan ke pembelajaran di kelas
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Thank